Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuraini Fitriana dengan nomor NPM 2213032009. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan membacakan hasil resume PPKMB Universitas Lampung tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. PKKMB Universitas Lampung, hari pertama 15 Agustus 2022. Materi yang pertama dengan tema Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pokok materi yaitu 1. Apa itu UUD ITE? 2. Contoh pasal yang berlaku. 3. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi. 4. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 5. Tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UUD ITE. Materi yang kedua yaitu dengan tema Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying. Menciptakan mahasiswa berkarakter dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Tentu ini semua ada hubungannya seseorang bisa memiliki inovasi, karena dia memiliki kreativitas, dia memiliki karakter yang baik untuk bisa melakukan itu. Inovasi dilakukan dari keilmuan yang kalian peroleh. Kreativitas munculnya dari pemikiran hati dan kehendak. Bullying adalah satu tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan kita tidak merasa tidak. Adapun tanggung jawab generasi muda antara lain 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir, analitis, dan sinetis, berilmu tinggi dan berketerampilan, serta berpolar Pancasila dan berbudi luhur. 3. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. 4. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi warga negara. 5. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur, yang relawan, guna mendorong dan menampung perubahan. Materi yang ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Dengan pokok materi yaitu Muslim Indonesia atau Muslim Nusantara sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh, tidak pernah pudar. Bedanya masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara yaitu masyarakat Arab mempunyai infrastruktur sosial, tidak ada ormas, tidak ada struktur sosial yang jelas. Perjuangan para ulama, para kiai, atau para pemimpin nasionalis, kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan. Di Arab tidak ada kekuatan suku belakangan. Kekuatan partai politik itu pun tidak mengalahkan kekuatan suku. Partai politik belum mampu dan sampai sekarang di sana masih menentukan adalah kesukuan. Kita di sini partai politik banyak ormas, banyak dalam sendiri berbagai lini. Kita punya wadahnya pemuda remaja, wadahnya ibu-ibu muda, ibu-ibu tua wadahnya. Yang hafiz Quran, tarekat ada semuanya ini merupakan struktur sosial yang harus kita syukuri yang kita jumpai di Timur Tengah. PKKMB Universitas Lampung hari kedua 16 Agustus 2022. Materi yang pertama dengan tema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dengan pokok materi Pilar Visi Indonesia 2045. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Tantangan 1. Industri. 2. Globalisasi. 3. Bonus demografi atau tahun mendatang manusia semakin banyak. Oleh karena itu, kita harus mampu bersaing, mengingat persaingan semakin tinggi. Indikator profil pelajar Pancasila. 4. Program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka. Hak mahasiswa. Materi yang kedua dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Pokok materinya yaitu 1. Lingkungan hidup. 2. Permasalahan lingkungan hidup. 3. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 4.
Manajemen resiko. 5. Mengapa perlu manajemen risiko? 6. Kampus sehat. 7. Upaya kampus sehat Unila. Materi yang ketiga dengan tema etika dan norma kehidupan kampus. Dengan pokok materi yaitu mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. 2. Untuk Anda yang akan memasuki dunia perkuliahan, Anda harus tahu cara menjadi mahasiswa ideal di era masa kini. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas, sehingga saat berkuliah tujuannya tidak cuma untuk mengejar IPK yang tinggi, tapi juga 1. Untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi. 2. Kemampuan untuk memimpin yang baik. 3. Mampu mengatur teman-teman dengan baik. 4. Bisa mengeluarkan pendapatmu di depan banyak orang yang mana akan berguna nantinya saat terjun ke masyarakat seprofesional. 10 karakter yang harus dimiliki belajar mahasiswa ideal. 1. Rajin belajar. 2. Memiliki orientasi yang jelas. 3. Bisa menyelesaikan diri. 4. Disiplin. 5. Bermanfaat bagi orang lain. 6. Rendah hati. 7. Peduli terhadap lingkungan. 8. Kreatif. 9. Inovatif. 10. Memiliki cita-cita yang tinggi. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Kembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami BLU, masalah yang ada. 4. Jujur, berintegrasi, dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik selama kuliah. Materi yang keempat yaitu dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Dengan pokok materi yaitu tantangan dunia pendidikan selama pandemi terutama di perguruan tinggi. Yang pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. 2. Proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. PKKMB hari ketiga 18 Agustus 2022. Materi yang pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi dosen. Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktik dan ijazah, tapi kampus tidak hanya sebatas itu, tapi juga pentingnya organisasi. Yang kedua, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, terkait plagiarisme dan penjiplakan. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Yang pertama ada analisis mahasiswa. Kedua, berkaitan dengan literasi data dan literasi manusia. Yang ketiga, pengembangan iptek dan inovasi. Yang keempat, tujuan kita untuk kuliah. Yang kelima, kuliah itu investasi masa depan. Yang keenam, karakteristik yang menang. Ada komunikatif, proaktif, etis, cerdas, gigih, dan kooperatif atau kerjasama. Yang ketujuh, musuh utama yaitu malas. Yang kedelapan, memotivasi diri kita. Yang kedelapan, manajemen waktu belajar. Yang kesembilan, strategi menyusun jadwal, sistem kredit semester atau SKS. Terdiri dari sistem kredit, sistem semester, tujuan SKS, beban studi. Materi yang ketiga, fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Yang pertama, fasilitas. Fasilitas terdiri dari 1. Tempat parkir terpadu ada 2, BNI dan GSG. Yang kedua, gedung dekana terdiri dari loket registrasi UKT. Yang ketiga, gedung A. Gedung A terdiri dari Aula A tempat kumpul mahasiswa yang berjumlah 200 orang. Yang kedua, ruang dekan fakultas. Yang keempat, gedung B. Gedung B terdiri dari 1. Gedung ilmu pendidikan, 2. Aula B, 3. Ruang sidak, toilet, laboratorium PAUD, ruang baca. Yang kelima, gedung C. Gedung C terdiri dari pendidikan bahasa dan sastra dan seni, kantor,
ruang guru besar, aula C, kapasitas 400 orang. Yang keenam, gedung D. Gedung D terdiri dari gedung Penjaskes. Yang ketujuh, gedung E. Gedung E terdiri dari gedung ilmu pengetahuan sosial. Yang kedelapan, gedung F terdiri dari jurusan bahasa. Yang kesembilan, gedung G terdiri dari jurusan MIPA dan ruang baca. Yang ke-10, gedung B, 11, gedung J, 12, pusat kegiatan mahasiswa, 13, Panglima Polim, terdiri dari tari, musik, dan panggung terbuka, 14, sanggar tari dan musik. Materi yang keempat yaitu tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Baik di bidang akademik maupun non-akademik, itu semua harus beriringan, harus bersamaan. Yang kita utamakan yaitu akademik dan non-akademiknya. Yang kedua, bagi mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional maupun internasional, akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. Yang ketiga, melaksanakan indikator kegiatan pada Simkat Mawa dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Yang keempat, Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau SKPI. PKKMB hari keempat, 19 Agustus 2022 dengan materi yang pertama dengan tema Pengenalan Struktur Organisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang kedua, Pengenalan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang ketiga, Etika di Perkuliahan. Dan materi yang keempat yaitu Pengenalan Mahasiswa Berprestasi. Sekian hasil resume PPKMB Universitas Lampung 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.